2525302 dan teman Saya Tito Adrian Rusmana dengan nomor NIM 322255305. Saya Muhammad Yazrudlah dengan NIM 322255317. Kelompok kami akan mempresentasikan proyek Temo yang berjudul Optimasi parameter fotovoltaik sistem dingin pompa PV berbasis ESP32. Untuk pembahasan akan kami jelaskan pada video selanjutnya. Saya Altaf Kalista yang akan menjelaskan bagian pendahuluan, yaitu pada proyek ini kami membahas latar belakang mengapa kami mengambil proyek ini. Kami membahas tentang pemanfaatan energi surya sebagai salah satu sumber energi terbarukan yang memiliki potensi sangat besar di Indonesia. Hal ini karena Indonesia berada di daerah tropis yang mendapatkan sinar matahari hampir sepanjang tahun. Lalu, energi surya dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya atau biasa disebut fotovoltaik. Namun, dalam penggunanya terdapat salah satu masalah utama, yaitu kenaikan temperatur panel saat terkena sinar matahari secara terus-menerus ketika siang hari. Dan pada kondisi lapangan, suhu panel bisa mencapai sekitar 60-75 derajat Celcius ketika temperatur panel meningkat. Efisiensi panel menghasilkan listrik akan menurun. Hal ini terjadi karena karakteristik material semikonduktor pada sel surya menjadi kurang optimal pada suhu yang tinggi. Berdasarkan penelitian yang pernah ada, setiap kenaikan 1 derajat Celcius di atas suhu standar yaitu 25 derajat Celcius dapat menyebabkan penurunan daya sekitar 0,4 hingga 0,5%. Oleh karena itu, kita memerlukan sistem pendingin agar temperatur panel tetap berada pada kondisi yang lebih optimal. Selanjutnya, kita memiliki solusi yang dapat digunakan, yaitu dalam proyek ini kami menggunakan sistem pendingin aktif dengan bantuan pompa high pressure yang menyemprotkan air ke permukaan sel surya. Pada animasi sebelumnya, kami sudah sempat memperlihatkan bagaimana cara kerja sistem pompa high pressure tersebut. Selain bertujuan menurunkan suhu panel, kami juga ingin mengetahui apakah energi yang digunakan oleh pompa masih lebih kecil dibandingkan peningkatan energi listrik yang dihasilkan panel setelah didinginkan. Tidak hanya itu, topik ini juga menarik untuk dianalisis dari sisi termodinamika, karena di dalam sistem ini terjadi proses perpindahan kalor dari panel ke air pendingin. Selain itu, terdapat analisis kesetimbangan energi untuk melihat berapa banyak energi panas yang berhasil dilepaskan oleh panel. Pada topik ini, kami membahas rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana pengaruh kenaikan temperatur panel surya terhadap daya keluaran listrik. Secara teori, semakin tinggi temperatur panel, maka tegangan keluaran panel akan menurun, sehingga daya listrik yang dihasilkan juga akan berkurang. Oleh karena itu, kami akan menganalisis seberapa besar penurunan daya yang terjadi ketika temperatur panel meningkat selama proses operasi. Selanjutnya, ada rumusan masalah yang kedua, yaitu beberapa laju aliran massa yang paling efektif untuk menurunkan temperatur panel dari 65 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Nah, tujuannya bukan hanya membuat panel menjadi dingin, tetapi juga memastikan penggunaan air yang ada pada pompa tetap efisien. Pada bagian ini, kami menghitung kebutuhan debit atau laju aliran yang mampu menurunkan temperatur panel dari 65 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Yang terakhir pada rumusan masalah yang keempat, yaitu apakah energi yang dikonsumsi pompa lebih kecil dibandingkan tambahan energi listrik yang akan dihasilkan panel. Walaupun pendingin dapat meningkatkan daya panel, pompa juga membutuhkan energi listrik untuk beroperasi. Karena itu, kami membandingkan energi yang dikonsumsi pompa dengan tambahan energi listrik yang dihasilkan panel setelah pendinginan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazrudlah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen, yaitu dibagi menjadi dua, komponen elektronik dan komponen mekanik. Untuk komponen elektroniknya sendiri ada di ESP32. Nah, ini menjadi penerima sinyal dan pengirim sinyal. Nah, nanti untuk penerima sinyal ada di sensor suhu. Nah, ini untuk mendapatkan nilai suhu. Jika nanti di suhu 60 derajat, maka akan men-trigger ESP32 dan ESP32 mengirim sinyal kepada relay. Nah, untuk relay sendiri ini mengirim sinyal ke pompanya untuk aktif. Nah, untuk suhu ini sendiri nanti di suhu 50 derajat akan mati. Selanjutnya ada BCTM 016. Nah, ini untuk
mendapatkan nilai watt, ampere, dan watt house untuk kita mendapatkan data efisiensinya. Nah, selanjutnya ada komponen pada mekanik sendiri. Yang pertama ada pompa pressure, high pressure, DC 12 volt 2 ampere, atau bisa dibilang pompa 12 volt 24 watt. Nah, selanjutnya ada tangki reservoir sendiri. Nah, ini sebagai sumber air. Selanjutnya ada rangka atau penambang nozzle itu sendiri. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri, kondisi panel surya pada siang hari temperaturnya akan naik yang mengakibatkan efisiensinya akan menurun. Nah, dari proyek kita sendiri dengan tujuan menurunkan suhu itu untuk meningkatkan efisiensi panel surya sendiri. Dengan cara mendinginkan panel surya menggunakan air yang dipompa menggunakan pompa high pressure DC. Nah, saat suhu 65 derajat sendiri, sensor suhu mengirim sinyal kepada ESP32 dan ESP32 menyalurkan sinyal ke relay untuk mengaktifkan pompanya. Setelah suhu panel surya mencapai 0 derajat, pompa akan otomatis mati dikarenakan tadi trigger dari sensor suhu itu sendiri. Setelah itu panel surya berada di kondisi ideal atau tidak overheat kembali. Saya Diko Adrian Rusmana dengan nomor NIM 322255305. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-6 tentang formulasi yang digunakan. Di sini kami menggunakan persamaan karakteristik daya PV fotovoltaik untuk memodelkan seberapa besar pengaruh panas terhadap penurunan performa panel. Sederhananya, rumus ini memberitahu kita bahwa hubungan antara suhu permukaan dan daya adalah berbanding terbalik secara linear. Konstanta beta atau merupakan koefisien suhu temperatur material sel surya yang kami gunakan adalah 0,0045. Artinya, setiap suhu panel naik 1 derajat di atas kondisi standar 25 derajat Celcius, kita akan kehilangan daya sebesar 0,45%. Selanjutnya terdapat rumus ekstraksi kalor cair yang berdasarkan hukum 1 termodinamika. Untuk open system, energi panas yang diserap dari panel dan dibawa pergi oleh air pendingin dihitung dari rumus tersebut. Nilainya dipengaruhi oleh laju aliran massa air, kalor jenis air, dan selisih suhu saat air keluar dibanding dengan saat masuk. Untuk rumus selanjutnya terdapat rumus daya input mekanis. Karena sistem ini merupakan sistem pendinginan aktif, kita membutuhkan pompa bertekanan tinggi sekitar 5 bar. Rumus kerja pompa ini digunakan untuk menghitung berapa besar daya listrik sirkuit luar yang dihabiskan pompa untuk menghasilkan atau mengalirkan air tersebut. Berikut merupakan karakteristik dari penurunan thermal. Dapat kita lihat bahwa kondisi ideal suhu fotovoltaik sebesar 25 derajat Celcius. Berikut merupakan hasil dari data net energy change. Dari sini kita tahu bahwa sistem otomatis berbasis ESP32 ini sangat layak dan menguntungkan. Kami dapat mengevaluasi menggunakan parameter net energy change. Berdasarkan hasil pendinginan suhu panel ke 50 derajat Celcius tadi, kami berhasil menyelamatkan daya listrik sebesar 111,4 watt. Jika dikurangi dengan daya operasional listrik yang dimakan oleh pompa sebesar 15,1 watt, kita masih mendapatkan surplus keuntungan energi bersih atau net energy change sebesar plus 96,3 watt. Hal ini membuktikan secara ilmiah dan energi bahwa proyek pompa high pressure otomatis yang kami rancang sudah sangat layak untuk diaplikasikan karena energi yang dihasilkan jauh lebih besar daripada energi yang dikonsumsi. Nah, untuk simulasi sendiri, yang pertama ada akumulasi panas sel surya menurunkan output secara linear. Kendali otomatis sirkulasi air sukses mengembalikan suhu yang sebelumnya 65 derajat menjadi 50 derajat. Yang kedua sendiri, kajian parametrik membuktikan laju massa sebagai titik operasi paling efisien dengan beban sirkuit luar minimal 15,1 watt.
Perhitungan rasa total membuat performa net energi gain positif sebesar plus 96,3 watt, mengonfirmasi kelayakan fungsional sistem. Untuk rekomendasi pengembangan, yang pertama ada sistem resirkulasi, yaitu mengintegrasikan tangki sirkulasi tertutup atau closed loop, dilengkapi bak filtrasi agar air bekas semprotan atas panel dapat digunakan kembali secara kontinu. Yang kedua ada kendali modulasi PID, yaitu menggantikan penyaklaran relay on-off mekanis konvensional dengan sistem kendali modulasi PID pada ESP32 untuk akurasi kestabilan debit air. Dan yang terakhir, untuk memvalidasi lapangan dilakukan dengan pengujian skala penuh di area terbuka guna memverifikasi model perhitungan terhadap dinamika perubahan cuaca. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.